Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Internalisasi Nilai Akidah dan Akhlak dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Dengan dosen pengampu mata kuliah Metodologi dan Praktek Pembelajaran Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, dan dengan saya sendiri yang akan mempresentasikan yaitu Listia Meltarina dengan NIM 222020208 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan memulai untuk mempresentasikan proposal penelitian saya, dimulai dari latar belakang. Pendidikan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus, tetapi juga untuk membangun karakter positif pada peserta didik. Akidah merupakan gudang akhlak yang kokoh, yang mampu membentuk kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh pada kebiasaan dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sedangkan internalisasi merupakan proses yang menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seseorang. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, internalisasi adalah proses bagaimana nilai-nilai keyakinan atau akidah dan moral atau akhlak benar-benar ditanamkan dalam diri siswa atau peserta didik, sampai akhirnya mereka bukan hanya tahu atau paham secara teori, tapi nilai-nilai itu jadi bagian dari kepribadian mereka. Internalisasi nilai akidah dan akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang melibatkan metode keteladanan, pembiasaan, dan pengajaran langsung. Faktor pendukung meliputi komitmen pendidikan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus, tetapi juga untuk membangun karakter positif pada peserta didik. Namun, tantangan seperti rendahnya motivasi siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, dan pengaruh lingkungan luar masih memerlukan perhatian lebih. Dengan strategi pengajaran yang lebih interaktif dan pendekatan yang holistik, nilai-nilai ini diharapkan dapat tertanam lebih kuat dalam diri peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, sebagian peserta didik terlihat kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Kedua, beberapa peserta didik menunjukkan sikap dan perilaku yang masih perlu ditingkatkan, seperti kurangnya rasa hormat terhadap guru, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama teman. Ketiga, kurangnya variasi dalam metode pembelajaran menyebabkan proses belajar mengajar menjadi monoton dan kurang menarik bagi peserta didik. Keempat, pemahaman peserta didik terhadap nilai akidah dan akhlak masih perlu ditingkatkan karena disebabkan oleh terbatasnya waktu pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Kelima, kegiatan keagamaan di sekolah telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Keenam, pengaruh yang kurang baik di lingkungan luar sekolah dapat memengaruhi karakter peserta didik. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses internalisasi nilai akidah dan akhlak dilakukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Kedua, apa saja nilai akidah dan akhlak yang diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses internalisasi nilai akidah dan akhlak di lingkungan SD Negeri 073 Palembang. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, fokus nilai yang diajarkan. Penelitian ini hanya mencakup nilai-nilai yang dianggap relevan dalam pembentukan karakter siswa, seperti religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kesantunan, dan sikap menghargai keberagaman. Yang kedua, peran guru pendidikan agama Islam. Fokus utama adalah pada peran guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang dalam menginternalisasikan nilai-nilai akidah dan akhlak, tidak mencakup peran guru pada mata pelajaran lain. Yang ketiga, lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada lingkungan sekolah, yaitu di SD Negeri 073 Palembang. Meskipun diakui bahwa lingkungan luar seperti keluarga dan pergaulan juga memengaruhi perkembangan karakter peserta didik. Keempat, metode dan pendekatan. Penelitian ini menitik beratkan pada pendekatan dan metode pengajaran yang diterapkan guru, serta pengaruh lingkungan sekolah dalam mendukung atau menghambat internalisasi nilai-nilai tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses internalisasi nilai-nilai akidah dan akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang.
Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai akidah dan akhlak yang diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses internalisasi nilai-nilai akidah dan akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi pihak sekolah, memberikan masukan dalam pengembangan program pembelajaran berbasis nilai-nilai akidah dan akhlak. Yang kedua, bagi pihak guru, memberikan referensi dalam meningkatkan metode pengajaran yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai akidah dan akhlak dan dapat membantu guru dalam memahami pentingnya keteladanan dan pembinaan karakter peserta didik. Yang ketiga, bagi pihak peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagi penulis, sebagai sarana pengembangan keilmuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses internalisasi nilai akidah dan akhlak dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban akademik dan memperoleh nilai akhir pada mata kuliah, metodologi dan praktek penilaian. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan. Penelitian pertama yaitu Nisaul Khaira tahun 2019 dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak dalam Pembelajaran PAI SMA LKM Sidomukti Abung Timur Lampung Utara TA 2018-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya internalisasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran PAI memegang peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, penelitian dari Komarul Hude tahun 2022 dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam melalui Budaya Religius di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggul tahun pelajaran 2022-2023 menunjukkan bahwa untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam keseharian siswa melalui kegiatan-kegiatan religius di sekolah. Yang ketiga, penelitian dari Rudi Hartono 2013 dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Akidah Akhlak dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Qasimiyah Sore 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa pentingnya internalisasi nilai-nilai akidah akhlak dalam proses pembelajaran melalui observasi langsung dan wawancara dengan guru. Penelitian ini menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai akidah akhlak dijalankan dengan metode seperti keteladanan, bimbingan, doa bersama, serta pendekatan kolbu atau hati untuk menyentuh perasaan siswa. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama, teori internalisasi nilai. Teori internalisasi nilai merujuk pada proses penyerapan nilai-nilai, baik akidah maupun akhlak, yang diajarkan dalam pendidikan agama. Proses internalisasi ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memahami nilai-nilai agama, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teori pendidikan karakter. Teori pendidikan karakter mengajarkan pentingnya penanaman nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran, agar peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dan sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, termasuk akidah dan akhlak dalam agama Islam. Selanjutnya, metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research atau penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam proses internalisasi nilai akidah akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Kedua, sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran akidah dan akhlak siswa atau peserta didik di SD Negeri 073 Palembang sebagai peserta didik yang terlibat dalam proses internalisasi nilai-nilai akidah dan akhlak dan dokumen sekolah yang relevan seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan catatan kegiatan keagamaan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan internalisasi nilai akidah dan akhlak, antara lain berupa buku teks tentang pendidikan karakter, artikel jurnal yang membahas tentang internalisasi nilai akidah dan akhlak dalam pembelajaran, serta dokumen atau kebijakan pendidikan yang terkait dengan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Ketiga, objek dan sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah proses internalisasi nilai akidah dan akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 073 Palembang. Dan sasaran dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam.
peserta didik, dan lingkungan sekolah di SD Negeri 073 Palembang. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada 3, 1 observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Kelima, teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan atau credibility pada proses pengumpulan data penelitian. Teknik penjamin keabsahan data adalah hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan data keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan atau kredibilitas atau validitas dan konsistensi atau reliabilitas data dan juga menjadi alat bantu analisis data di lapangan. Yang terakhir, keenam, triangulasi data. Ada 2, 1 triangulasi sumber. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, peserta didik, serta hasil dari observasi lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh saling mendukung dan konsistensi dari sumber yang berbeda. Yang kedua, triangulasi teknik. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing teknik ini memberikan perspektif yang berbeda, dan dengan membandingkan hasilnya, peneliti dapat memastikan keakuratan data yang diperoleh. Sekian pemaparan hasil proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.